Gunung Merapi, buat banyak orang, nama ini bukan cuma sekadar gunung berapi biasa. Ini tuh lebih dari itu, sebuah poros mistis, pusat kekuatan gaib yang katanya ada di jantung tanah Jawa. Nah, hari ini, kita bakal coba bedah sedikit selubung misteri yang menyelimuti gunung ini. Pernahkah kalian membayangkan bahwa kalian sebenarnya tidak sendirian di sana? Bayangin sejenak, kalian lagi berdiri di sana, di salah satu lereng gunung berapi paling aktif di dunia, ngerasain angin dingin dan suasana yang sepi banget. Terus, pelan-pelan, kalian mulai sadar, kayaknya kalian gak benar-benar sendirian di sana. Ini nih yang bikin kita mikir, soalnya kisah Merapi itu bukan cuma soal data geologi atau catatan letusan, kan? Ini tuh sebuah narasi yang epik yang nempel banget di ingatan banyak orang. Jadi apa sih yang bikin ceritanya sekuat itu? Jawabannya ada di sini, di celah antara ekspektasi dan realitas. Di antara apa yang kita pikir kita tahu soal sebuah gunung, dan apa yang dipercaya sebagai kenyataan yang sesungguhnya. Nah, disitulah misteri Merapi jadi hidup dan terasa nyata. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, Merapi itu bukan sekedar tumpukan batu dan lahar. Bukan, Merapi adalah sebuah kerajaan. Betul, kalian gak salah dengar. Sebuah kerajaan gaib yang namanya Keraton Merapi. Kepercayaan ini seolah-olah ngelukisin sebuah dunia paralel yang gak kelihatan sama mata biasa. Pusat pemerintahan bagi makhluk halus yang katanya hidup berdampingan sama kita. Dan ya, namanya juga kerajaan, pasti ada penguasanya dong. Ada yang sapu jagat yang dipercaya sebagai pemimpin tertingginya. Ada Nyai Gadung Melati, sosok yang kalau muncul di mimpi katanya itu pertanda bakal ada erupsi. Dan satu lagi, Mbah Petruk, tokoh wayang yang penampakannya di awan juga jadi pertanda besar dari sang gunung. Tapi cerita ini gak cuma diisi sama Roro aja. Ada satu tokoh manusia yang perannya penting banget, yang jadi jembatan, yang hubungin dua dunia ini. Posisi sakral ini namanya Juru Kunci. Sejak tahun 1982, amanah ini dipegang oleh Mbah Marijan. Tugas beliau itu bukan sekedar seremoni loh. Beliau itu ibaratnya seorang diplomat yang jadi perantara antara dunia manusia dengan Keraton Merapi yang agung itu. Kata-kata Mbah Marijan ini nunjukin sebuah dedikasi yang mutlak. Ini bukan cuma omongan, ini sumpahnya beliau. Sebuah takdir yang udah diembankan dan gak ada jalan untuk kembali. Dia gak akan pernah ninggalin posnya, apapun risikonya. Oke, dari sang penjaga, sekarang kita pindah ke salah satu tempat paling angker di gunung ini. Sebuah lokasi yang konon katanya jadi pusatnya aktivitas gaib. Pasar Bubrah. Coba lihat deh gimana kontrasnya tempat ini. Kalau siang hari, Pasar Bubrah itu cuma hamparan bebatuan vulkanik yang sepi dan tandus. Tapi begitu malam tiba, tempat ini dipercaya berubah total. Jadi sebuah pasar gaib yang ramai banget. Tempat para penghuni dari dimensi lain bertemu dan bertransaksi. Para pendaki itu sering banget berbagi cerita serem dari tempat ini. Ada yang dengar suara gamelan Jawa yang ngalun entah dari mana. Riuh suara orang di pasar padahal nggak ada siapa-siapa. Bahkan ada kisah tentang uang yang diterima di pasar ini. Pas pagi-pagi malah berubah jadi daun. Setiap cerita ini itu kayak firasat, pertanda kalau ada kekuatan yang jauh lebih besar lagi bekerja. Dan semua firasat itu akhirnya sampai ke puncaknya. Ketegangan yang dibangun dari bisikan-bisikan gaib ini akhirnya meledak jadi amarah yang beneran nyata dalam erupsi dahsyat tahun ke-2010. Sebelum bencana itu datang, alam udah ngasih pesannya. Hewan-hewan liar pada turun gunung, seolah-olah lagi lari dari sesuatu yang gak kelihatan. Puncaknya, gumpalan awan panas ngebentuk siluet Petruk pas banget sama mitos yang selama ini diceritain. Inilah momen di mana mitologi dan realitas itu tabrakan dalam sebuah klimaks yang mengerikan. Di tengah amukan awan panas yang ngancurin segalanya, Mbah Marijan tetap di posnya. Ia ditemukan wafat dalam posisi bersujud di rumahnya. Sang nakoda gak pernah meninggalkan kapalnya. Sumpahnya telah ia tunaikan. Erupsinya mungkin udah selesai dan sang juru kunci juga udah berpulang. Tapi ceritanya, legenda tentang kekuatan Merapi yang abadi, itu gak pernah benar-benar berakhir. Kutipan ini, walaupun ngomongin naskah horor, tapi rasanya pas banget ya. Ada perasaan kalau kisah Merapi ini belum tamat. Seolah-olah kekuatan yang ada di dalamnya itu cuma lagi istirahat. Ngeliatin dalam diam dan nunggu waktu yang tepat. Sampai sekarang, Merapi masih terus berdenyut. Kerajaan tak kasat matanya, dalam kepercayaan, tetap berdiri megah. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita. Bukan soal masa lalu, tapi soal masa depan. Kisah apa lagi ya yang lagi ditulis sama gunung ini yang mungkin bakal segera ia ungkapkan ke kita?